Ya. Ayo, rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara KDP dan kemudian kita bicara tadi pengertian KDP tadi ya, aset tetap yang masih dalam proses pembangunan. Jadi sekarang gini, bicara mengenai bentuk fisiknya yang sedang dibangun itu. Jadi bentuk fisiknya itu bisa berupa apa saja? Kira-kira? Izin Pak, Nih, mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. iya, good. Jadi termasuk tanah rekan-rekan. Jadi tidak hanya sekedar yang selama ini kita lihat ya, yang lazimnya itu kan bangunan ya kan ya bangunan ya, itu yang lazim itu. Tapi kalau rekan-rekan membaca di PEASP, Pernyataan Akuntansi Standar Pemerintah, maka bicara mengenai konstruksi dalam pekerjaan itu juga termasuk tanah, gitu. Bentuk fisiknya bisa termasuk tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, tanah yang seperti apa yang dikategorikan sebagai KDP? Nah, yang seperti apa? Tanah yang seperti apa kok bisa masuk kategori KDP nih? Yang seperti apa kira-kira? Yo 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 yo, ini saya diskusi sama mahasiswa Prodi 3 Manajemen Aset yo. Kalau nggak tahu kalian pindah aja ke jurusan Bea Cukai aja. Izin Pak. Ya, Mat. Ya, kalau menurut saya tanah yang sedang dalam proses pembangunan maupun perbaikan strukturnya, Pak. Misalkan longsor atau rusak gitu, diperbaiki. Oke, ya. Seperti itu bisa, ya. Tapi bisa juga yang lazimnya adalah misalnya gini, kita membeli aktiva tetap. Sorry, kalau kita bicara pengakuan suatu aktiva, terus kemudian diukur menggunakan harga perolehan, maka pengukuran itu kan dasarnya adalah semua biaya yang kita keluarkan sampai aset tetap itu siap dipakai. Gitu kan ya? Masih ingat ya? Jadi ke sana itu pengertiannya siap dipakai itu. Jadi misalnya gitu, kita membeli tanah ya rekan-rekan. Terus tanahnya itu kemudian belum siap gitu. Katakanlah misalnya harus dibersihkan apanya gitu. Mungkin ada alang-alangnya atau mungkin macam-macam lah. Pokoknya belum siap sampai tanggal pelaporan ya. Maka tanah tersebut di neraca nanti akan masuk sebagai KDP rekan-rekan. Kayak gitu. Jadi kalau kita bicara jenis, maka banyak sekali fisik dari KDP ya. Ketentuannya kita masukin di pengertian aset tetap atau aktiva tetap ya, bahwa ketika kita membeli aset tetap, harga perolehan itu adalah semua biaya yang kita keluarkan sampai aset itu bisa dipakai. Jadi kalau masih ada pengeluaran yang harus kita keluarkan, masih ada proses yang harus kita lakukan, ya berarti belum siap dipakai. Nah, yang seperti itu, kalau lihat case-nya tanah, maka tanah itu nanti kita akui terlebih dahulu sebagai KDP. Ya, cuma memang nggak terlalu ya. Lebih banyak kalau kita bicara KDP lebih ke bangunan ya. Konstruksi bangunan besar, gedung atau apalah itu yang lazimnya seperti itu ya. Dan ternyata ini ketika saya melihat di soal kuis kita ini adalah soal yang salahnya paling banyak ini. Salah satu jenis aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dapat berbentuk tanah. Jawabannya benar atau salah? Halo? Gimana? Jawabannya benar atau salah? Benar, Pak. Benar, ya. Cuman ini yang menjawab salah banyak sekali. Sayang ya. Sayang nih, ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kita bicara mengenai KDP seperti itu. Ya. Oke, baik. Terus soal lainnya coba. Kalau rekan-rekan mau bertanya atau diskusi, monggo silakan. Oke, ini berapa ini? 33 ini apa ini? Nah, oke.
Gini, ini kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi ini soal terkait dengan aset tak berwujud. Contohnya apa kira-kira? Aset tak berwujud. Sorry, saya bertanya dulu deh. Aset tidak berwujud itu termasuk materi yang sudah pernah rekan-rekan peroleh selama ini nggak? Misalnya di mata kuliah BMN misalnya. Aset tak berwujud. Izin Pak, sepemahaman Iqbal sempat di notice tapi tidak detail Pak. Jadi cuma diinfoin aja Pak kalau misalnya ada APB gitu Pak. Biasanya lebih ke yang aset berwujudnya Pak. Oke, ya baik. Jadi itu adalah aset tak berwujud. Pengertiannya adalah ya fisiknya nggak ada gitu ya. Gampangnya seperti itu ya. Baik, ini contohnya software ya. Yang paling gampang ketika kita membayangkan kan software ya, software apa? Software aplikasi yang ada di laptop itu ya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya suatu kantor membeli software, terus kemudian softwarenya itu katakanlah bisa dikapitalisasi ya, dalam arti katakanlah bisa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan seterusnya itu. Terus kemudian software itu juga bisa dipakai tidak hanya satu laptop, tapi bisa dipakai untuk yang lainnya, laptop-laptop lainnya gitu. Jadi bisa diinstal itu. Nah, kalau case yang seperti ini, maka ketika kita membeli software, maka software itu nanti akan kita akui sebagai aset tak berwujud. Gitu. Ya. Tapi beda permasalahan atau beda kondisi apabila misalnya kita membeli apa istilahnya itu seperangkat komputer gitu ya. Seperangkat komputer, dan biasanya di komputer yang kita beli atau di laptop yang kita beli ya rekan-rekan ya, itu kan sudah termuat ini ya, termuat apa itu software ya, minimal OS-nya ya, operating system-nya minimal itu. Ya itu kan operating system kan software juga. Nah, ketika kita membeli aset yang seperti itu komputer, terus kemudian ada software-nya, dan software-nya itu tidak bisa kita gunakan untuk yang lainnya, katakanlah untuk kita ambil kemudian kita install di laptop lain, maka yang seperti itu nggak bisa kita akui software-nya itu sebagai aset tak berwujud, karena software itu menyatu di laptop yang kita beli. Nah, kira-kira yang seperti itu, kira-kira masuk jenis aset tetap apa, Pak? Peralatan dan mesin, Pak. Masuk peralatan dan mesin. Ya, jadi kalau di soal misalnya ketika suatu instansi pemerintah membeli perangkat komputer yang ada hardware-nya, ada software-nya, ada modulnya gitu ya. Terus kemudian maka software yang itu harus dimasukkan sebagai aset tidak berwujud. Ya, katakannya adalah harus dimasukkan sebagai aset tidak berwujud. Ini pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah kira-kira? Halo? Ini kalau menjawab salah nggak dihukum ya? Benar atau salah? Kita membeli seperangkat komputer, ada hardware, ada software, ada modul. Nah, software-nya itu harus dimasukkan sebagai aset tak berwujud. Benar atau salah? Izin jawab, Pak. Ya, Mutia. Kayaknya salah, Pak, karena belum tentu. Kan siapa tahu software-nya itu nggak bisa dipisahkan dari komputernya. Jadi, kayak gitu, Pak. Oke, good. Ya, betul ya, siap Mutia ya. Jadi tidak harus gitu. Ya, kan ungkapannya adalah harus, padahal sebenarnya tidak harus ya. Malah kalau biasanya ketika kita membeli itu ya, membeli komputer gitu ya, dan ada hardware software-nya itu dan melekat itu seringnya adalah itu malah menyatu sebagai tadi itu disampaikan oleh teman kalian sebagai peralatan dan mesin gitu. Jadi kecuali memang software-nya itu bisa preteli gitu ya, atau di apa ya, diambil kemudian diinstal ke tempat lain gitu ya, bukan di crack ya. Kalau di crack boleh aja bisa gitu.
ya, di-crack pakai yang ilegal ya. Ya, kalau seperti itu ya bisa, tapi itu juga nggak bisa diakui sebagai aset tidak berwujud. Jadi normalnya malah sering masuknya sebagai peralatan dan mesin rekan-rekan. Ya, oke itu ya, itu terus satu lagi yang menarik mungkin ini apa ini? Oke, nah bicara mengenai software itu kan macam-macam ya. Software itu kan tidak hanya sekedar aplikasi gitu ya rekan-rekan ya, tidak sekedar aplikasi seperti apa ya, operating system gitu, tapi juga seperti misalnya ketika rekan-rekan mau absensi secara online maka akan masuk ke kemana? Kemana? Ke portal PKN Stan ya, enggak? Nah, portal PKN, ya oke. Portal PKN Stan itu juga sebenarnya termasuk software sebetulnya, software aplikasi gitu, ya. Dan itu dibangun sendiri oleh teman-teman teman-teman yang ahli komputer ya di PKN Stan. Ya, cuman kayak gini rekan-rekan ya. Kalau kita bicara software yang dibangun sendiri oleh teman-teman yang memang kerjanya di situ di bagian sistem informasi gitu, kesulitannya kita mengkapitalisasi aplikasi itu kan harga perolehannya itu, peritilannya itu tidak mudah kita kumpulkan. Contohnya gini aja deh, contohnya misalnya Amara misalnya, ya Amara ahli sistem di kantor X di Satker X gitu, ya kerjanya di situ aja di bagian sistem gitu, ya di kantor itu. Nah Amara kemudian membuat aplikasi, ya. Nah ketika membuat aplikasi, selama membuat aplikasi selama beberapa hari, ya katakanlah bisa sebulan, 2 bulan seterusnya, itu kan idealnya kan untuk membuat aplikasi biaya-biaya yang kita keluarkan itu kan harus teridentifikasi secara jelas ya kan? Yang ada kaitannya dengan aplikasi itu. Tapi kan tidak mudah. Kenapa? Karena Amara ketika kerja di bagian di situ itu kan menerima gaji bulanan secara utuh di mana di dalam komponen gaji itu yang khusus masuk sebagai biaya atau gaji untuk bayar honor, katakanlah misalnya pengembangan aplikasi, itu kan tidak mudah, tidak bisa dipretili gitu, tidak bisa didetailkan lagi gitu. Terus kemudian ketika Amara kerja di bagian di situ juga, ketika katakanlah misalnya membuat aplikasi butuh kertas, nah kertasnya kemudian menggunakan kertas yang tersedia di kantor itu, yang itu dibeli dari belanja operasional sehari-hari. Nah kondisi itulah gitu ya, yang menyebabkan seringnya adalah pada umumnya adalah ketika suatu aplikasi dikembangkan sendiri, dibuat sendiri oleh satu kantor sendiri, ya itu jarang masuk sebagai aset tidak berwujud. Kenapa? Karena harga perolehannya itu sulit sekali gitu untuk mengkapitalisasi berapa sih harganya ini, berapa sih harganya portal PKN Stan, berapa sih harganya LMS PKN Stan, itu tidak mudah kalau kita membangun sendiri. Beda halnya kalau misalnya gini, suatu kantor, misalnya PKN Stan aja lah, PKN Stan butuh aplikasi kayak seperti portal misalnya. Misalnya portalnya belum ada, ya portal PKN Stan belum ada. Kemudian meng-hire atau katakanlah membuat kontrak dengan vendor gitu. Nah yang seperti ini bisa. Kenapa? Karena nilai kapitalisasi harga perolehannya itu kan tinggal dilihat dari harga apa? Harga apa kira-kira? Kenapa kok mudahnya seperti itu? Harga apa? Izin Pak, nilai kontrak bukan Pak, harga kontrak. Ya, nilai kontrak aja. Paling mudah kayak gitu. Dari nilai kontraknya berapa? 200 juta, 300 juta, selesai portalnya. Ya sudah, itu dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Bisa seperti itu. Tapi yang saya katakan tadi ya, ketika kita mengembangkan sendiri, itu tidak mudah. Dalam arti gini sebetulnya, kalau misalnya bisa ya, bisa didetailkan gitu, ya monggo silahkan. Tapi itu tidak mudah. Makanya umumnya adalah
software gitu ya, yang dikembangkan sendiri, aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh suatu kantor, itu tidak dikapitalisasi ke sana gitu. Ya, seringnya ya udah masuk ke beban operasional kalau memang ya ada beban tersendiri gitu. Bahkan mungkin tidak masuk ke mana-mana gitu. Kenapa? Karena ketika membangun aplikasi tadi, Amara tadi ya, membangun aplikasi kan dia sudah digaji dari gaji bulanan, ya kan ya, Amara ya. Terus menggunakan katakanlah supplies atau apa ya, misalnya ya alat-alat ATK. ATK itu sudah dari belanja barang dari kantor itu. Ya. Paling kalau misalnya gini, katakanlah membeli satu aplikasi tersendiri gitu, aplikasi pendukung misalnya. Ya, kalau tidak masuk kapitalisasi itu masuk ke belanja modal. Masuk ke belanja barang atau beban operasional. Begitu, ya. Jadi tidak mudah sebetulnya mengkapitalisasi ya suatu pembuatan aplikasi yang dibangun sendiri itu tidak mudah, kecuali kontrak dengan pihak ketiga. Gitu rekan-rekan ya. Oke. Jadi kalau di soal ada pertanyaan atau pernyataan bahwa umumnya akan diakui sebagai aset tidak perlu, umumnya tidak. Karena sulitnya tadi itu rekan-rekan. Nah, silakan konteks ini, materi ini silakan baca di PPT dan mungkin nanti coba kalau sampai sini nanti kita coba ulas sedikit. Gitu. Ya, itu terkait dengan kuis kita penjelasannya dari saya, yang lainnya sosol lainnya itu bagus-bagus kan nilainya. Kalau ada yang ini yang betul semua ini ada dua. Bentar, saya cek dulu ya. Penasarannya betul semua ini apa sih? Oke. Konstruksi dalam pengerjaan itu nanti dicatat di awal perolehan dengan harga apa? KDP dicatat dengan harga apa? Nilai perolehan. Dengan harga perolehan atau nilai perolehan. Oke, good. Nah, ini benar semua ya. Ini benar semuanya. Terus satu lagi yang benar semuanya ada dua nih. Saya penasaran. Mitra. Mitra terkait aset konsesi jasa. Oke ya, nggak usah saya tanyakan. Ini benar kok ya. Oke, baik. Itu seperti itu ya. Kuis kita nanti terkait materi yang kalau misalnya ada kaitannya dengan soal di kuis, nanti saya akan ungkap lagi di materi. Nah, selanjutnya adalah kita membahas, saya mau lihat PR-nya dulu sedikit ya, sebentar ya. Nah, saya buka LMS-nya dulu ya. LMS. Mungkin saya tidak akan membahas atau menampilkan semua yang dikerjakan teman-teman ya. Mungkin 1, 2, atau 3. Nih, bentar. Oke, yang pertama ini sopo ini. Khofifah. Khofifah. Mana Khofifah? Iya, Pak. Ya, oke. Bentar, saya share screen ya. Share screen. Nggak bisa. Oke. Oke, kelihatan yang dikerjakan Mbak Khofifah. Cek. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, Bu. Oke, ini dibikin bolak-balik ya. Nah, memang kalau kendalanya kalau bolak-balik, terus kemudian pakai tinta yang seperti ini kelihatan binti-bintinya ya. Jadi nggak jelas itu. Sehingga kalau rekan-rekan punya banyak kertas, mending kalau ballpoint-nya jenis seperti ini ya, maka jangan dibikin bolak-balik, biar nggak ada distraksi. Oke, kayak gitu. Oke, baik. Coba kita lihat bersama ya. Bersama ini saya lihat soalnya dulu deh. Lali. Oke, soalnya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Dalam arti beli gitu ya, beli tanah, beli komputer, bangun, nah gitu ya. Yang sifatnya itu rangkaiannya hampir sama lah ya. Oke, yang pertama membeli tanah ya.
membeli tanah. Soalnya ini harga tanah. Oke ya, ini udah dibikin harga perolehannya sama Mbak Khofifah. Oke, udah benar ya. Semua masuk komponen ya. Semua masuk komponen tanah dan asumsi tanah udah selesai, jadi nggak masuk KDP. Terus ini dalam juta. Oke, 1,3 triliun. Belanja tanah belum diregister, tanah sudah diregister, dicadangkan. Ini jurnal pembalik ya. Ini jurnal pembalik. Terus ini SPP, jurnal pembalik. Terus ini adalah SP2D. Oke, good. Nah, yang mungkin jadi perhatian gini nanti kalau misalnya di soal itu sudah dijelaskan secara detail tanggal-tanggal. Ingat ya bahwa jurnal itu kan catatan transaksi secara kronologis ya. Makanya sebetulnya harus ada tanggalnya. Maka jangan lupa nanti di bagian di sini ya. Ini nanti dikasih tanggal. Gitu ya. Jadi ditaruh tanggal di situ. Nah, ini semua transaksi harus ada tanggalnya. Nah, ya. Ini seperti yang dulu rekan-rekan pelajari pada saat belajar jurnal di pengantar akuntansi ya. Semua harus ada tanggalnya. Oke, good. Ini beli tanah kayak gitu. Terus ini perolehan mesin, jadi kita membeli mesin ya. Ada instalasi, ada honor, ada penjualan dinas, nah semua masuk komponen gitu. Ya. Nah ini nanti tolong hati-hati kalau misalnya ada soal gitu, biaya-biaya itu disampaikan, tapi perlu kita lihat biayanya itu termasuk sebagai harga perolehan atau tidak. Misalnya ada ongkos kirim gitu yang ditanggung oleh katakanlah penjual gitu. Nah itu jangan dimasukkan di sini, kayak gitu ya. Nanti tolong hati-hatinya di situ. Belanja modal 74, alat, mesin, oke. Nah, akun apa ya? Akun lengkapnya sebetulnya bukan alat, tidak ada aset tetap namanya alat, itu enggak ada. Ya. Akunnya namanya adalah peralatan dan mesin. Ya. Jadi bukan alat gitu ya. Nah ini nggak ada aset tetap namanya, ini nggak ada. Mau dicari di LKPP-nya Kementerian Kemendes juga nggak ada gitu ya. Oke, seperti yang kemarin Pak Menterinya datang ke tempat kita ya, nggak ada di sana juga gitu. Alat garing mesin itu nggak ada. Ya adanya ya peralatan dan mesin. Oke, terus ini prosesnya sama ya, sama ini. Ya, ini jurnal pembalik, ini SPP, ini SP2D, sama masuk. Terus kemudian ketiga, tanah. Ya, kita membeli tanah, sorry, saya baca soalnya. Oh, penyusutan ya, 3 ya. 3 penyusutan. Oke, saya baca soalnya ya. Sebelumnya kita memiliki tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, dan jaringan. Ada manfaat samanya dan ada keterangan peralatan mesin sebagian diperoleh di bulan September dan bulan Oktober. Terus kemudian Satker melakukan penyusutan secara semesteran ya. Oke, mungkin kemarin saya lupa menyampaikan kalau misalnya di sini nanti salah ya. Jadi gini, tapi kalau sudah benar sih alhamdulillah. Pencatatan penyusutan itu sebenarnya bisa dilakukan tahunan, bisa dilakukan bulanan, bisa dilakukan semesteran. Teorinya seperti itu ya rekan-rekan ya. Teorinya seperti itu. Efeknya kemana? Efeknya adalah ke kapan kita akan mengakui itu, kapan dimulainya penyusutan. Kalau penyusutannya itu tahunan ya. Nggak tahu ini kemarin udah saya sampaikan belum ya? Halo. Izin Pak, sepertinya belum. Belum ya? Oke. Jadi gini,
Jadi gini klausulnya, kalau misalnya penyusutannya itu disampaikan bahwa penyusutannya tahunan, maka di dalam proses menghitung penyusutan, ya, mulainya penyusutan itu nanti ditarik ke 1 Januari. Setiap pembelian di tahun itu nanti akan ditarik di 1 Januari. Jadi nggak ada istilahnya pecahan-pecahan seperti yang dulu kita lakukan di perusahaan ya, atau mungkin di pengantar atau di intermediate. Contoh misalnya tahunan ya, misalnya tahunan. Terus kemudian dibeli asetnya itu tanggal misalnya 1 Maret misalnya. 1 Maret tahun yang bersangkutan, X1. Ya. Nah, pada tanggal 31 Desember X1, ketika kita menyusun penyusutan, maka yang kita peroleh 1 Maret ini, kita tarik ke 1 Januari. Jadi dibulatkan. Jadi nggak usah berpikir, oh nanti kalikan ini nih, berarti dimulai Maret ya, berarti berapa? Kalau Maret sampai ke Desember berarti apa? 10 bulan ya, berarti 10/12. Nggak usah kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tahunan, langsung dibulatkan Januari. Jadi full gitu, full 1 tahun. Meskipun belinya adalah 1 Maret. Ya, gitu. Nah kemudian kalau misalnya semesteran bagaimana? Kalau semesteran, maka nanti ini juga akan kita tarik di yang pertama untuk semester 1 ya. Ini istilahnya mulainya ya, di 1 Januari dan 1 Juli. Kan ya, kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi kalau misalnya ya, kita membeli aset tanggal ini 1 Maret ya, 1 Maret X1. Misalnya semesteran ya. Semesteran itu berarti nanti jurnalnya di tanggal 30 Juni ya. 30 Juni. Maka penyusutan untuk aset yang kita beli tanggal 1 Maret itu di semester 1 kita akan bulatkan dari 1 Januari. Jadi seakan-akan ke sana. Jadi dibulatkan ke depan itu. Ya, sehingga nanti bisa utuh gitu. Jadi nanti tinggal harga perolehan dibagi dengan masa manfaat kan per tahun ya. Kemudian dibagi 2. Udah selesai. Jika kalau kita membelinya di tanggal 1 November misalnya, maka kita tarik di 1 Juli. Jadi dibulatkan full setengah. Nah, kalau bulanan bagaimana? Kalau bulanan sama. Tapi ini jarang ya. Jarang kita bikin bulanan. Tapi teorinya adalah kalau bulanan kan berarti jurnalnya kita buat setiap bulan ya. Misalnya sekarang tanggal 30 misalnya, 30 Juni gitu. Sekarang kan tanggal 30 ya. Terus kemudian kalau beli kan belum disusutkan ya. Masa beli langsung kan ya. Jadi mungkin disusutkan di bulan berikutnya karena 30 Juni gitu. Tapi misalnya gini nih. Misalnya tanggal 25 Juni misalnya. Maka yang seperti ini, penyusutan di tanggal 30 Juni, ya, kita akan tarik ke 1 Juni gitu. Jadi 1 bulan full. Nah itu mungkin kemarin saya lupa menyampaikan ya. Meskipun sebetulnya di PPT ada itu. Oke ya. Oke, ini cara ngapusnya gimana nih? Saya undo aja ya. Saya undo ya. Rekan-rekan tadi kalau menyimak, insya Allah paham dengan baik. Baik, nah sekarang kita masuk ke sini ya. Dibikin oleh Mbak Ovifah nih. Oke, yang tanah harga perolehan, terus peralatan, harga perolehan aset lama dibagi 20. Ini dibagi 20. 20 itu apa? Masa ininya ya, Mbak? Masa apa? Masa manfaat yang jadi semester, Pak. Semester ya. Oke, 20. Terus baru 37, 35. Oke, ya. 1/20. Kok dibagi 1/20 ya? Bagi 20. Ya.
Oke, akumulasi penyusutan seperti itu. Oke, nah ini udah benar nih, ya. Ini udah benar. Nah, jadi totalnya untuk peralatan mesin dan asumsinya kan ini apa tadi itu asumsinya kalau di soal kalau nggak salah Satker lupa membuat pencatatan ya, kalau nggak salah, benar nggak? Satker lupa membuat jurnal penyusutan di semester 1, betul nggak? Betul. Ya, asumsinya itu ya, asumsinya itu. Nanti kalau tidak ada asumsi itu, ya berarti nanti jurnalnya mungkin jurnalnya sama, tapi angkanya beda, ya gitu. Ya. Terus sementara ini kita ikutin ya, angka ini saya ikutin dulu ya. Kemudian gerbang, oke, peralatan lama 3766. Jadi totalnya berapa nih akumulasi penyusutan? Oke, kalau ada rekan-rekan lain yang misalnya berbeda, monggo silakan ya, monggo silakan. Tadi totalnya berapa kalau peralatan berapa ini? Gedung berapa? Gedung bangunan jadinya berapa ini? 4 itu ya? 4375. Kok segitu tuh? Oh iya, betul. Ya, karena asumsinya tadi ya belum sempat dicatat ya. Oke, 4375. Oke, good. Terus jaringan 5 juta. Oke, good ya. Nah, sehingga jurnalnya oke ini. Ya, jurnalnya ini nih, ya. Tapi ini asumsinya adalah Satker belum mencatat semester 1. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya tidak ada klausul itu, tidak ada klausul apa tadi itu, tidak ada klausul bahwa semester 1 belum dicatat, maka angka ini akan menjadi berapa rekan-rekan? Penyusutan peralatan mesin yang dimasukkan di 31 Desember 2020 ya, itu berapa? Penyusutan peralatan mesinnya berapa? 28750. Berapa? 28750, Pak. 28, saya tulis ya. 28750. Ya, ini dari mana, Mbak? Dari 500 juta tadi dibagi 20. Jadi kan 25.000. Terus ditambah 3.750. Oke, hitungannya juta ya. Oke, 28 ini dari 25 juta di ini ya. Ini ya, nih. 25 juta di 50 bagi 2 ditambah yang baru ini ya. Bagi 2 ini. Oke, good. Terus berarti yang gedung bangunan jadinya berapa? Berapa? Yuk, tolong dibantu. Yang gedung bangunan jadinya berapa? Kalau misalnya semester 1 sudah dicatat. Oke, monggo. Yang sudah mengerjakan tahu ya, kira-kira. Berapa, Bang? Mana itu? 2.500. Berapa? 2 juta? 2.500. 2.500.000. 2 miliar. Ini miliaran ya? Malah miliaran ini. Ini ya? Oke. 2,5 miliar ya. 2,5 miliar itu berarti yaitu tadi dari gedung lama 1,8 sekian miliar sama yang perolehan baru. Ya. Sama yang ini berarti ini tinggal dibagi 2 ya. Ini berarti 2. Nah, itu kalau asumsinya yang bersangkutan sudah mencatat jurnal penyusutan di semester 1, angkanya kayak gini. Oke, jurnalnya beban penyusutan. Nah, oke, udah benar. Lanjut yang keempat, ini pembangunan ya. Bangunan senilai 150. Isi gampang nih ya. Ini tagih komitmen. Ya. Ini BAST, registrasi, SPP, jurnal pembalik, S2D. Oke, benar ya. Terakhir adalah barang rusak.
barang rusak, kemudian akan di disposal ya, disposal. Sini ada 200 juta, penyusutan per tahunnya 28, terus kita sudah nih ya, ini dari tahun 2013 berarti sudah ada akumulasi penyusutan, oke udah benar nih, 175. Yang pertama adalah reklas. Reklas ini ya, ini reklas ini aset lainnya, kemudian akumulasi penyusutan. Oke, good. Terus jurnal pelepasannya, oke udah benar nih ya, akumulasi beban penyusutan. Terus ketika dijual, oke, kita mengikuti itu dulu ya rekan-rekan ya, mengikuti apa itu? Mengikuti yang ada di PPT ya. Ya, kalau di PPT jurnal penjualannya kan yang pertama kan ini nih. Ini jurnal pertama ya, maksudnya ini pelepasannya. Yang kedua, jurnalnya gimana rekan-rekan kalau di PPT? Halo? Ayo. Atau ini ada yang berbeda yang seperti ini? Nah, gitu aja deh. Ada yang berbeda? Atau sama semua? Kayak gini? Cek, cek, cek. Siapa? Mutia lagi. Ayo, Mut. Saya ikut di PPT, Pak. Jadi yang penjualannya itu jadi akumulasi penyusutan aset lainnya, beban aset lainnya di debitnya, kemudian kreditnya aset lainnya. Terus aset pasangannya. Jadi yang bedanya itu beban pelepas, kalau di sini kan beban pelepasan aset. Kalau di saya itu beban lainnya dalam kurung L. Beban lainnya, monggo silakan ya. Saya katakan Bapak sebenarnya ini penjelasan saya. Tapi kalau di buku ini beban lainnya, monggo silakan, nggak masalah sementara ya. Tapi akun yang lebih apa ya, lebih ada di BAS ya, di bagian akun standar adalah ini, dan tidak ada salahnya kita gunakan. Tapi kalau menggunakan sementara pakai beban lainnya juga nggak ada masalah. Nah, kemudian birunya pengakuan dari penerimaan cash-nya. Kan ada dua itu. Yang satu ini, satu kali penerimaan cash-nya. Penerimaan cash-nya gimana jurnalnya? DDL pada pendapatan lainnya. Pada pendapatan lainnya. Senilai berapa? Kalau yang B 30. Nah, ini pendapatan lainnya ini juga di itu ya rekan-rekan ya, di BAS itu ada akun pendapatan pelepasan aset. Pendapatan pelepasan aset. Memang nanti masuk ke pendapatan lainnya juga ya. Izin Pak, berarti kalau misalkan pelepasan gitu Pak, pendapatannya pendapatan pelepasan aset ya Pak. Kalau misalkan pakai pendapatan PNBP lainnya itu salah Pak atau gitu? Saya nggak tahu ya, dalam arti mungkin boleh bisa dua-duanya gitu ya Bal ya, atau tergantung nanti apa ya, tergantung dari tujuannya kali ya. Kalau yang selama ini ada di BAS yang bisa kita pakai, memang ada akun ini gitulah, pendapatan pelepasan aset gitu. Nah, apakah ini nanti juga sebagai pendapatan, bisa diakui sebagai pendapatan PNBP? Mungkin kalau yang mungkin ya, tapi saya ini berandai-andai. Mungkin kalau yang menjual adalah satker yang memang tugas utamanya adalah penjualan gitu ya, seperti KPNL gitu ya, Bal ya. Itu mungkin bisa diakui sebagai PNBP karena memang itu fungsinya itu kali ya. Gitu. Tapi kalau ada satker yang mungkin apa ya istilahnya, yang melelang gitu ya, kan stand juga bisa melelang langsung gitu. Ya, melelang langsung gitu. Nah, mungkin
mungkin ini perlu memang itu perlu kesepakatan di kita ya, tapi probability-nya banyak ya. Kalau yang stand seperti itu bisa aja kita gunakan pendapatan pelepasan aset. Karena kalau kita bicara PNBP itu kesannya pendapatan yang memang rutin ya, rutin bahwa dia dia memang ada kerjaan yang seperti itu gitu, yang bisa secara rutin diperoleh gitu. Yang contohnya misalnya KPKNL gitu, ya, karena memang tugasnya menjual ya, gitu Bal. Tapi ini sih semuanya masuk pendapatan gitu ya, tinggal masuk kantongnya lewat mana gitu. Saya pikir tergantung dengan proses bisnis dari satker masing-masing gitu. Ya. Nah, sementara kita gunakan kalau di PPT pendapatan lainnya ya, pendapatan lainnya dan juga beban lainnya. Nah, itu mungkin lebih umum itu ya. Itu umum dalam arti sebenarnya mau didetailkan ya monggo, mau pakai pendapatan lainnya dan beban lainnya sementara nggak ada masalah. Seperti itu ya. Oke, terus ini sama ya. Yang jual 20 ya sama, nanti dirinci gitu ya. Ada ya, ini saya paham ya, ada memang yang menggunakan surplus seperti ini. Ada surplus, ada defisit gitu. Ya. Beberapa jurnal, saya melihat beberapa materi itu juga bisa menggunakan surplus atau defisit gitu. Cuman kembali lagi bahwa dua-duanya menurut saya sih nggak ada masalah ya. Tapi karena PPT yang kita pakai dari desain koordinator ya, itu adalah menggunakan pendekatan satu persatu gitu ya. Beban diakui dulu, terus kemudian pendapatan diakui dulu, maka kita ikutin yang itu. Memang nanti ketika pendapatan disandingkan dengan beban akan keluar defisit atau surplus. Kayak gitu sebetulnya jalannya ke sana. Cuma tidak diakui secara langsung dimunculkan sebagai akun ini. Meskipun nanti secara jumlahnya sama. Oke, itu kerjaannya Mbak Nila. Satu lagi ya. Satu lagi saya coba lihat. Saya stop. Coba ya. Bentar, saya buka dulu. Saya download dulu nih. Sonya. Ya. Paling sama ya, Sonya. Mana Sonya? Pak. Iya. Ada yang beda sih Pak, cuma nggak tahu Pak yang benar yang mana. Benar yang mana? Ya benar ya, yang tidak salah. Oke, ini kerjanya Mbak Sonya. Ini sama. Kecilin ya. Ini 1,33 belanja, verifikasi, tanah, dicadangkan. Nah, sebelum masuk ke situ rekan-rekan ya. Jadi kembali lagi ketika kita bicara, saya menyampaikan ini dulu ya. Menyampaikan konsepsi awalnya sebetulnya. Bicara jurnal komitmen ya. Jadi gini rekan-rekan, bicara mengenai jurnal komitmen, sebenarnya jurnal komitmen ini lazimnya ya kita pakai pada saat pengadaan barang jasa yang kita lakukan itu menggunakan kontrak. Ya, contohnya misalnya membangun gitu ya, membangun gedung gitu ya, kan lanjutnya ada kontrak gitu. Dan yang lainnya juga banyak. Ya, bisa belanja barang, bisa belanja modal, gitu ya. Lazimnya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan sebetulnya yang pertama adalah untuk ini sebetulnya, untuk kontrol manajemen ya. Kontrol manajemen itu untuk melihat apakah dana yang disiapkan pada saat komitmen itu nanti ketika realnya dibelanjakan itu cukup atau tidak. Sebenarnya itu. Dan ini jurnal komitmen ini nanti tidak akan masuk ke laporan keuangan ya rekan-rekan. Jadi tolong dipahami bahwa jurnal komitmen itu tidak masuk di laporan keuangan. Hanya kontrol aja gitu. Ya, sebetulnya nggak ada ini juga nggak apa-apa gitu. Ya, hanya kontrol gitu. Jadi itu ya. Jadi pertama tadi itu adalah untuk manajemen itu, untuk kepentingan manajemen, untuk melihat cukup tidaknya. Kemudian yang kedua adalah itu tidak akan muncul di laporan keuangan gitu ya.
Bahkan kalau misalnya ini cukup, ini berarti langsung nanti hilang gitu ya, hilang sendiri gitu. Ya, berarti udah dianggap itu secara hitungan tersedia gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ini rekan-rekan, sebetulnya itu tadi bahwa ada beberapa, mungkin rekan-rekan kalau sempat melihat mungkin bahan-bahan di tempat lain gitu ya, jurnal di tempat lain gitu, tidak selamanya belanja. Jadi komitmen itu untuk belanja ya. Jadi jurnal komitmen untuk belanja, tolong garis bawah ya. Jurnal komitmen untuk belanja. Jadi tidak selamanya itu atau tidak semuanya akan ditemui adanya jurnal komitmen. Ya, jadi kalau rekan-rekan nanti membaca PPT dari tempat lain dan sebagainya gitu ya, kok nggak ada komitmennya itu, ya. Nah, sementara karena ini kesepakatan dari yang disampaikan oleh dosen Dosko ya, sementara Dosko bahwa semua pengeluaran itu idealnya ada komitmen, maka sekarang sementara kita ikutin dulu, ya. Makanya nanti setiap pengeluaran nanti ada jurnal seperti ini dan nanti akan dibalik di sini ya, ini dibaliknya itu. Tapi kalau rekan-rekan kemudian membaca materi lain tidak ada gitu, ya jangan bingung gitu ya, jangan bingung karena itu tadi pendapatnya adalah bahwa jurnal komitmen itu hanya dipakai ketika ada pengadaan barang jasa PBJ yang dilakukan secara kontrak. Jadi ketika tanda tangan kontrak, gini, jadi prosesnya kayak gini rekan-rekan. Nanti rekan-rekan akan temui di lapangan. Jadi ketika ada tanda tangan kontrak antara satker ya dengan kontraktor gitu, maka kontrak itu harus segera dilaporkan. Ya, kontrak yang ditandatangani oleh PPK ya bersama dengan kontraktor harus segera dilaporkan ke bagian aklapnya, aklap, akuntansi dan pelaporan di kantor masing-masing. Nah, oleh aklap nanti akan di jurnal ini rekan-rekan. Begitu. Ya, saya lupa ya, apakah yang menjurnal itu adalah bagian aklap atau PPK sendiri gitu. Tapi saya pikir sih bagian aklapnya ya. Jadi harus dilaporkan. Nah, ketika dilaporkan itulah kemudian muncul ini komitmen ini. Ya, oke baik. Sementara kita ikutin kondisinya seperti ini, setiap pengeluaran nanti kita akan munculkan komitmen ya. Oke, ini sama ya, soalnya sama. Ini juga nggak ada aset tetap namanya alat dan mesin ya. Alat garing mesin nggak ada ya, Son. Sama. Ini penyusutan mesin 53, ini sama. Ini sama. Ini sama. Terus yang beda yang mana, Son? Ini sama. Sama semua loh. Ini reklas ya. Ini reklas. Ini bukan pemusnahan ya. Pemusnahannya ini bukan jurnal pemusnahan ya, Mbak ya. Ini bukan jurnal pemusnahan. Ini jurnal reklas. Reklasifikasi. Kenapa dibuat jurnal reklasifikasi? Kira-kira kenapa? Kenapa rekan-rekan? Kenapa perlu membuat jurnal reklasifikasi? Kenapa nggak langsung dimusnahkan saja? Kenapa? Pak, karena dia dihentikan ya Pak. Kenapa belum dihentikan? Dimusnahkan. Ya. Karena dia dihentikan Pak. Ya, kenapa dihentikan? Kenapa Nike? Mana tadi Mbak Nike tadi itu? Kenapa dihentikan? Karena rusak berat, Pak. Bukan. Karena rusak berat. Oke. Ketika rusak berat, terus bagaimana? Efeknya, kenapa harus direklas? Ke aset lainnya. Nah, ini rekan-rekan harus paham nih ya. Kenapa saya harus membuat jurnal reklasifikasi? Apakah hanya untuk pelengkap penderita saja gitu? Hah? Kira-kira kenapa? Sopo ya? Mat Usman, Mat, gimana kabarnya Wonosobo nih?
Mat, ini jangan lagi main ke Dieng nih, nggak ada di sini. Izin Pak, Usman sedang ke belakang Pak. Oh ya, siapa yang belum pernah kelihatan ininya, suaranya kelihatan. Farhan, mana tadi ada namanya Farhan? Izin Pak, Ya Pak. izin Pak boleh diulang lagi Pak, tadi kendala sinyal Pak. Alah, mau tadi tiduran aja ya. Jadi kenapa kita membuat jurnal reklasifikasi? Kira-kira kenapa? Kenapa harus membuat itu dulu? Kenapa kok nggak langsung di ini aja, langsung dikeluarkan saja gitu? Karena setahu yang pernah saya baca itu karena asetnya di masa peralihan Pak, jadi lagi menunggu untuk penjualan Pak. Terus karena itu saja gitu? Mungkin karena apa? Nunggu penetapan lagi Pak surat penghapusannya. Oke, jadi menunggu masa peralihan, menunggu surat penetapannya. Oke, masih bisa ditambahi lagi? Tambahin alasannya? Karena juga ini Pak sudah tidak memenuhi aset tetap Pak. Oke, good. Itu sebetulnya clue di awal tadi itu. Karena dia sudah bukan masuk kategori sebagai aset tetap. Makanya dia harus direklas menjadi aset lainnya. Dan biasanya itu jadi gini juga sebetulnya ya. Kalau misalnya kita memiliki aset rusak gitu. Ya, aset rusak. Terus kemudian sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Ya, nggak bisa apa-apain, ya itu masuk ke reklas saja gitu. Masuk aset lainnya gitu. Atau mungkin malah masuk ke apa ya, tapi ini bukan akun ya, tapi masuk ke apa sih? Kalau daftar, kalian kan ini ya belajar BMN ya. BMN kan ya, pasti mengenal istilahnya itu kayak beberapa daftar barang ya. Kayak misalnya ada dir. Sekarang masih pakai ini nggak? Atau udah beda? Sekarang misalnya daftar inventaris di ruangan, misalnya di kelas itu kan ada apa? Ada meja, ada kursi. Itu sekarang istilahnya apa? Apa istilahnya? Saya istilahnya apa? Terus nggak dicatat gitu? Gimana sih? Manajemen aset. Jadi kalau di ruangan gitu, supaya barangnya itu pengendaliannya bagus, ya tidak bisa dipindah-pindah atau bukan, kalau pindah berarti nanti akan ketahuan gitu, maka akan ada suatu daftar. Ya, kalau di internal namanya adalah daftar inventaris ruangan. Itu kalau di dalam ruangan. Kalau yang di luar, daftar inventaris di luar. Kalau sekarang jenengnya apa? KIB bukan Pak? Apa? Kartu inventarisasi barang. Kartu inventarisasi barang. Itu untuk saya ngikutin aja ya. Apakah ini atau tidak gitu? Apakah kartu inventaris barang ini ya yang seperti ini berarti untuk di ruangan atau di luar ruangan? Izin Pak. Ketika DIR itu digunakan untuk selain tanah, bangunan atau kendaraan bermotor. Tapi untuk KIB itu digunakan untuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Oke. Nah, kalau misalnya gini, ini kita ngobrol ya. Misalnya di ruangan tuh, di kelas ya, di kelas tuh. Kan BMN kan banyak itu ya, ada meja, ada kursi, ada macam-macam gitu. Ada peralatan laptop sebagai melekat di situ. Itu masuk daftar apa? KIB atau tadi itu selain itu? Izin Pak. Kalau nggak salah waktu saya PKL namanya sekarang jadi DBR Pak, daftar barang ruangan. Nah, daftar barang ruangan gitu. Setahu saya sih ini juga ini. Ya kalau KIB itu lebih ke inventaris secara umum ya, untuk registrasi. Ya, kayaknya untuk registrasi. Tapi yang tadi itu yang saya maksud itu tadi ya, daftar-daftar tadi itu. Jadi daftar barang ruangan. Berarti kalau di luar berarti daftar barang DBL kali ya? Ya, Haikal ya? Misalnya barangnya di luar ruangan. Iya, gitu. Pak. Apa? DBL?
Iya, Pak. Nah itu, nah dulu namanya DIRDIL, sekarang DPRG. Nah itu kan juga ada satu daftar juga, misalnya daftar barang rusak sekali ya. Jadi kalau tadi misalnya barang-barang rusak tadi itu, ya dalam pencatatannya nanti masuk ke sana gitu. Ya tadi kembali lagi ke sini ya, biar kita tidak hilang fokus. Jadi kenapa perlu reklasifikasi? Ya karena barang ini, barang aset tetap ini sudah tidak memiliki, sudah tidak layak lagi disebut sebagai aset tetap. Nah, itu gampangnya. Ya, sebetulnya terserah dia mau diapakan gitu. Apakah mau nanti akan dimusnahkan sambil menunggu surat ketetapan pemusnahan itu, atau pelelangan, atau mau dilelang sambil menunggu nanti dilelang gitu. Ya, ketika itu sudah tidak masuk kategori aset tetap, contoh rusak berat tadi itu, ya sudah direklas jadi aset lainnya. Baru kemudian setelah keluar surat penetapan baru dijual. Oke, ini kembali ke sini ya. Ini pemusnahan. Oke, udah benar nih. Terus pendapatan. Nah, ini ya, pendapatan PNBP lainnya ya. Ini maksudnya ya, Mbak tadi itu, Mbak siapa? Mbak Sonya. Betul nggak? Iya. Ya. Ya, sementara sih nggak ada masalah ya. Saya sih nggak terlalu mempermasalahkan, tinggal nanti di apa ya, di misalnya di soal gitu ya, di soal ada daftar akun ya, daftar akunnya yang nanti harus dipakai gitu ya, dipakai dalam proses jurnal, maka ngikutin itu ya. Tapi tadi kembali ke pertanyaan Mas Iqbal tadi itu, apakah masuk ke PNBP lainnya gitu, atau bisa aja masuk ke pendapatan pelepasan aset. Nah, itu suatu choice ya, yang bisa di mana saja ya. Tergantung, kalau menurut saya sih tergantung kantornya itu ya. Kalau kantornya memang proses bisnisnya melakukan pelelangan ya kenapa nggak masuk ke sini gitu. Nah, karena memang tugasnya dia melakukan lelang. Ya, lelang barang kan berarti kalau seperti ini kan ada target ya. Betul nggak di target? KPKNL itu ditarget jumlah pendapatan PNBP-nya nggak? Yo, ada PKL di KPKNL. Iya. Ya, nanti coba tanya ya. Nanya ya. Pak, pendapatan PNBP-nya itu setiap awal tahun ditarget berapa sih? Nah, gitu. Ya, itu setahu saya sih ditarget. Nah, kalau ditarget ya lazimnya masuk pendapatan PNBP karena bisa masuk target sebagai penerimaan yang nanti akan dipertanggungjawabkan, ditarget itu. Ya, tapi kalau misalnya kayak stand gitu ya, yang dia proses bisnisnya bukan jual beli barang tapi bisa beli ya, bisa menjual BMN, ya bisa melelang, ya beli jadi nanti mungkin bisa menggunakan tadi pendapatan pelepasan aset. Oke, kayak gitu. Terima kasih nih ya. Itu aja bedanya ya. Bedanya kayak gitu, tapi secara umum konsepsinya sih kena. Dalam arti, tapi kalau langsung surplus seperti ini, sebaiknya kita pisahkan ya, soalnya ya. Kita pisahkan seperti yang ada di PPT. Demikian. Oke. Baik, saya stop. Ya. Kemudian saya masuk ke materi. Oke, silakan buka PPT-nya. Ini banyak banget yang ke toilet ya. Ada apa di toilet? Oke. Oke. Kita masih punya waktu sampai jam 4 ya, masih 1 jam ya. Oke, semoga waktunya cukup mengejar 3 slide. Nah, semoga cukup ya. Kalau nggak cukup nanti saya jelaskan di pertemuan. Kalau nggak salah itu minggu depan seminar ya, betul nggak? Kuliah umum lagi ya? Iya Pak, betul Pak. Ada kuliah umum Pak, tapi masih belum diumumkan ke teman-teman. Oh, panitianya siapa? Dari mahasiswa Pak, baru dikasih tahu kemarin sore Pak, jadi gue belum bentuk. Berarti, oh iya betul. Saya kemarin dikontak sama Dosko untuk jadi moderator, cuman
itu kan tanggal 8 kalau nggak salah. 8 itu kan berarti cuma depan ya? Betul, Pak. Nah, cuma depan. Cuman saya itu ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggal gitu. Ada penugasan lain, Mas. Sudah terlanjur ada penugasan lain, jadi saya mohon maaf. Ya, jadi kalau nggak salah sih kuliah umumnya tanggal 8 ya. Cuma saya belum tahu apakah itu nanti menggantikan pertemuan yang besok Rebo atau minggu berikutnya, itu yang belum kita sepakati ya. Atau karena kita sudah tahu itu nanti menggantikan yang kapan, yang besok atau yang minggu depan atau yang minggu depannya lagi. Belum tahu, Pak. Oke ya. Oke, baik. Nanti kita lihat perkembangannya. Oke ya, baik. Nah, masuk kita ke konstruksi dalam pekerjaan ya. Langsung aja cepat. Ini pengertiannya tadi udah kita sempat bahas. Ini adalah barang yang dalam proses pembangunan. Ya, nah untuk kepentingan akuntansi maka jangan sampai lupa clue-nya di sini nih. Belum selesai hingga tanggal pelaporan. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau sudah selesai dalam tanggal pelaporan, meskipun nanti di jurnalnya itu ada, ya. Katakanlah misalnya gini, misalnya, nah biasanya kalau kita bicara proyek itu kan pembayarannya itu menggunakan sistem termin ya. Rekan-rekan tahu termin? Termin. Ketika rekan-rekan belajar penatausahaan BMN, pernah mendengar istilah termin ini? Pernah, Pak. Pernah? Pernah, Pak. Apa? Yang dibayarnya tuh per ini ya Pak, per periode gitu Pak dalam setahun ya. Jadi nggak dibayar sekaligus. Iya, betul. Oke. Itu dipelajari di mana, Pak? Seingat Iqbal di BMN, Pak, sama sering ada di kepanitiaan juga suka ada ngomongin termin-termin gitu, Pak. Oke. Ya semoga selain Iqbal yang lainnya juga paham ya. Jadi model termin kayak gitu. Nah, nanti kita lihat di contohnya. Ini ada contoh soal. Nah, ini nih clue-nya di sini. Sampai tanggal pelaporan belum ada. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun pembayarannya pakai termin gitu ya, dan misalnya termin 1, termin 2, termin 3, terus selesai katakanlah di tanggal 31 November misalnya. Selesai itu berarti sudah serah terima ya. Maka nanti di neraca itu nanti tidak akan muncul lagi KDP karena sudah nanti akan kita reklasifikasi ya dari KDP menjadi aset yang bersangkutan. Gitu. Jadi nanti di jurnal paling akhir dari KDP adalah mengubah dari KDP menjadi aset tetap yang dibangun. Ya, bisa bangunan, bisa peralatan mesin, ya, bisa tanah juga bisa, macam-macam tadi ya, jaringan juga bisa. Gitu. Oke. Dilakukan secara swakelola dan pihak ketiga. Nah, tadi saya jelaskan ya, untuk membangun swakelola itu butuh effort ya. Berarti kan kita harus mengurus sendiri dan seterusnya ya. Paling gampang kalau berat ya kompleks, berat dan sebagainya pakai pihak ketiga gitu. Ya. Terus KDP direklasifikasi menjadi aset tetap tadi saya katakan ya di akhir periode suatu pembangunan ya ketika sudah selesai gitu ya akan direklas ke sini ya. Buktinya apa? Buktinya ini salah satunya BAPP ini. Jadi BAPP itu penting ya. Karena nanti dari BAPP yang nanti itu ya, apakah nanti sudah ada BAPP atau tidak nanti menentukan apakah kita sudah berhak untuk melakukan reklasifikasi atau tidak. Contohnya kayak gini, misalnya pekerjaan sudah selesai 100%, sudah dibayar juga, ya. Tapi seringnya belum dibayar karena belum BAPP ya. Sudah dimanfaatkan misalnya lah, sudah selesai, sudah dimanfaatkan sebagian, tapi belum ada BAPP. Makanya seperti itu belum bisa kita reklasifikasi menjadi aset tetap yang bersangkutan. Jadi masih dalam bentuk KDP. Tolong diperhatikan ya. Nanti kalau ketemu soalnya ya di akhir periode kondisinya seperti apa. Kalau sudah ada BAPP, maka nanti dari aset tetap
KDP ya. Berarti KDP nanti dikredit, terus aset tetapnya nanti di debit. Nah, kayak gini nih. Nah, aset tetap nanti bentuknya apa? Ya. Katakanlah misalnya bangunan, ya berarti yang pertama adalah gedung dan bangunan yang belum diregister. Gitu. Nah, nanti jurnal berikutnya setelah register gedung bangunan pada gedung bangunan yang belum diregister. Jadi jurnal turunannya seperti itu. Oke, terus masalah utama KDP adalah penetapan jumlah biayanya dan sebagai aset tetap yang disana sebagai selesai dikerjakan ya. Ini terutama kalau ini sih sebetulnya. Kalau kita bangun sendiri. Tapi kalau menggunakan kontrak pihak ketiga, biasanya tadi ya ada termin-termin yang sudah ada di apa ya, di kontrak dan kita tinggal ngikutin saja. Misalnya gini, misalnya proyek selesai misalnya dikatakan 50% misalnya akan dibayar katakanlah 40% dari kontrak. Nah, kan sebenarnya tinggal ngitung aja kontraknya berapa, tinggal kalikan 40% ya sudah bayar. Ya, asal sudah selesai fisiknya 50%. Gitu rekan-rekan. Oke. Kontrak konstruksi berikatan khusus ada kontraktor, ada pemberi kerja ya. Pemberi kerja itu kita pemerintah ya. Kemudian yang dikontrakkan macam-macam ya. Aset macam-macam lah. Saya nggak usah jelaskan itu. Terus jika suatu kontrak konstruksi yang menyangkut sumber aset, konstruksi dasar diperlukan sebagai suatu kontrak yang terpisah apabila semua syarat. Oke, jadi kalau misalnya dalam suatu kontrak, terutama yang kompleks ya, yang kompleks yang membutuhkan teknologi tinggi gitu ya, itu biasanya kontraknya itu nanti, misalnya gini, misalnya stan rekan-rekan kalau ke stan ya, kan sekarang lagi membangun gedung perkuliahan itu ya, yang tinggi itu, kan ya, tinggi itu. Nah sampai siap dipakai itu, berarti kan tidak hanya sekedar fisik bangunannya aja gitu, tapi juga kan harus diisi dalamannya ya, mebelnya, ya semuanya peralatan dalamannya gitu. Nah yang seperti itu biasanya kontraknya itu terpisah gitu, antara kontrak yang membangun fisiknya sama kontrak yang isinya itu. Bisa sama bisa berbeda vendornya ya, apa istilahnya itu kontraktornya. Tapi kontraknya sendiri itu biasanya terpisah, kontrak fisik dan kontrak isinya. Nah itu makanya seperti itu ya. Hanya yang penting memang harus dapat diidentifikasi, dipisahkan secara pembiayaan itu bisa dihitung. Oke, suatu kontrak dapat berisi ini enggak usah ya. Pengakuan. Nah, pengakuan KDP benda berikut dikatakan jika besar kemungkinan memberi manfaat. Oke. Biaya perolehan dapat diukur, kemudian masih dalam proses pengerjaan. Nah, jadi kalau sudah selesai, sudah dimanfaatkan, sudah ada BAPP atau BAST, ya, maka yang KDP ini nanti sudah direklas menjadi aset tetap. Gitu. Oke, terus oke, nah ini sorry kesini dulu. Nah ini mungkin akan nanti akan saya sampaikan ya prosesnya terkait dengan penjurnalannya. Jadi kalau di sini di apa istilahnya itu di klausul di sini ya. Ini rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Ada klausul penting sini. Jadi tidak termasuk KDP ketika belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi belum menimbulkan hak klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas suatu perolehan suatu aset di masa mendatang seperti uang muka pekerjaan. Jadi sebetulnya kalau lihat apa istilahnya itu klausul di sini gitu, pemberian uang muka itu nanti misalnya uang muka pekerjaan ya, itu nanti tidak, kalau klausul seperti ini ya, berarti tidak diakui sebagai uang muka. Ya, klausul ini. Tapi kemudian kalau saya kemudian membaca di buletin teknis ya,
bulletin teknis tentang KDP gitu. Di sana ketika kita memberikan uang muka, maka di Bultek itu sudah bisa diakui sebagai KDP gitu. Makanya nanti terkait dengan ini, terkait dengan klausul ini, nanti coba kita akan saya diskusikan dengan teman-teman dari apa istilahnya, dari pengajar ini ya. Seperti apa gitu pelakuan sebenarnya, karena dari klausul ini seperti, tapi dari Bultek itu ternyata bisa diakui sebagai KDP ya. Oke, nanti kita lihat di contoh jurnalnya ya, biar lebih clear lagi kok. Ini perlu apa ya, perlu kita perdalam tentang hal ini. Oke, KDP dicatat sebagai biaya perolehan ya, perolehan. Bukan nilai wajar ya, tapi perolehan ya, perolehan dari kontrak ya, kontrak. Ya, misalnya gini, misalnya suatu kontrak pembayarannya itu menggunakan beberapa step. Yang pertama, katakanlah step pertama misalnya uang muka misalnya. Diberikan uang muka. Yang kedua adalah termin 1. Ketika fisiknya katakanlah 50%. Ketiga, termin kedua. Ya, ketika fisiknya katakanlah misalnya 100%. Ya. Terus keempat. Nah, biasanya kayak gini rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar istilahnya retensi. Pernah dengar nggak? Retensi. Pernah, Pak. Retensi itu apa, Mbak? Mbak Putu? Seperti uangnya ditahan, Pak. Kalau habis masa pemeliharaan baru dibayar. Fungsinya untuk apa? Seperti memberikan kepastian kepada pemberi jasa sih, Pak. Kalau misalnya aset itu setelah masa pemeliharaan masih baik-baik saja. Oke, ya. Jadi ya betul yang disampaikan oleh Mbak Putu ya. Jadi kalau suatu proyek ya proyek terutama ya bukan terutama sih, kebanyakan lah pembangunan gedung dan sebagainya gitu. Ketika gampangnya gini lah, nah gini nih. Ya, gini. Misalnya suatu proyek selesai tanggal sini misalnya 1 bulan 6 gitu. Ya, selesai kemudian dibikin berita acara serah terima itu secara fisiknya udah selesai 100%. Nah, biasanya rekan-rekan kewajiban dari kontraktor itu tidak berhenti sampai selesai di sini. Selesai di tanggal 1 Juni ini. Tapi dia memiliki kewajiban ya, apabila apa yang dibangun itu nanti rusak, maka dia harus memperbaiki. Ya kayak seperti masa garansi lah, ya. Nah, masa garansi itu kalau di konteksnya di kita ya, itu disebut sebagai masa pemeliharaan. Jadi katakanlah selesainya 1 Juni. Nah, masa pemeliharaan itu tergantung kompleksitas proyek. Semakin proyeknya kompleks tentu saja masa pemeliharaannya semakin panjang ya. Ya. Katakanlah misalnya antara 3 sampai 6 bulan. Rata-rata seperti itu. Katakanlah misalnya 6 bulan. Ya, 6 bulan. Atau 3 bulan ya, misalnya 3 bulan dulu ya. Ya, 3 bulan ya. 3 bulan ini berarti selesai tanggal 3/1/9 ya. Nah, ini adalah masa pemeliharaan ini. Masa pemeliharaan. Ingat ya, selesai di sini 100% di tanggal 1 Juni. Ya, terus ada masa pemeliharaan selama 3 bulan sehingga nanti berakhir 1 bulan 9. Nah, seringnya kayak gini rekan-rekan. Seringnya gini. Kalau misalnya kejadiannya itu masih dalam 1 tahun anggaran, ya contoh misalnya ini kan berarti antara 1 bulan 6 sampai 1 bulan 9 kan masih dalam 1 tahun anggaran ya. Ya, itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu biasanya meskipun fisiknya ini 100%, maka nanti ya oleh kantor atau oleh satker setempat baru akan dibayar ya sebanyak
90% dari nilai kontrak. Ya, jadi tidak dibayar full gitu. Ya, seperti itu. Oke. Atau gini, oke, supaya rekan nggak bingung gini. Jadi gini, ada dua deh, ada dua metode ya, ada dua metode gini deh. Jadi ketika barangnya selesai 100%, misalnya kayak gini 100%. Cara pertama yang dilakukan pemerintah biasanya adalah dia akan membayarkan hanya 90%. Yang 5% itu nanti masih akan ditahan. Tadi disampaikan oleh Mbak Putu tadi itu sebagai apa tadi? Sebagai retensi. Dan ini buat kita jadi kayak utang ya. Jadinya utang gitu. Kenapa? Karena ketika fisiknya sudah 100% di termin kedua ini ya, maka kita sudah bisa mengakui KDP itu udah 100% gitu. KDP-nya sudah 100%. Jadi fisiknya udah kita akui. Sedangkan belum kita bayar. Makanya nanti akan keluar utang retensi. Judulnya adalah KDP pada utang retensi. Itu cara satu kayak gitu. Nah, cara kedua kayak gini rekan-rekan. Cara kedua adalah fisiknya selesai 100%, terus dibayar 100% juga. Ya, berarti sama ya, berarti sudah diakui ini. Nah, cuman yang seperti ini, yang kedua ini, ada syaratnya. Dan ini syaratnya adalah bermain resiko. Bermain resiko, high risk sebetulnya ini. Kenapa? Karena sudah kita bayar full, ya. Sebetulnya ketika sudah dibayar full itu orang bisa lari aja gitu ya. Lari kemana? Ya lari meninggalkan kewajiban misalnya. Ya, jadi masa pemeliharaannya kalau misalnya di sini ada kerusakan-kerusakan di masa pemeliharaan, karena udah dibayar secara full kan bisa menghilang kan ya, kayak gitu. Makanya untuk cara kedua ini rekan-rekan, ketika kita bayar secara full maka pemerintah nanti akan minta apa ke kontraktor? Minta menyediakan apa? Ayo. Saya tak off minum tak. Ada syaratnya ini. Minta apa kira-kira? Minta apa? Minta bukti Pak, atau laporan. Laporan. Oke. Nah. Yang seperti ini harusnya di BMN udah lah ini ya. Nah, di BMN dipelajari apa sih? Di mata kuliah BMN dipelajari apa rekan-rekan? Ayo. Olivia, mana Olivia? Saya panggil lagi Olivia. Mana Olivia? Ya, Lip. Ya, Lip. Di BMN, di mata kuliah BMN dipelajari apa sih? Jenis-jenis BUMN. Penatausahaan BUMN. Ya Pak, lebih ya ke teorinya sih Pak, jenis pemanfaatannya. Terus BUMN kan Pak, terus SBSK, begitu-gitu Pak. SBSK itu apa? Standar barang, standar kebutuhan gitu Pak, kalau mau buat kantor. Oke, ya. Oke, nah kalau sistemnya seperti ini belum ya? Yang baru saya jelaskan ini belum ya? Belum pernah dengar ya? Belum, Pak. Nah, karena di siri mata kuliah, saya kan dapat mata kuliah PBJ juga nggak? PBJ dapat, Pak. Ya, PBJ ada itu. Ini PBJ ini. Ya wes ya. Nah, kembali ke sini. Ini mata kuliah PBJ ya, sangat dari PBJ ini. Jadi ketika kita membayarkan
100% ya rekan-rekan ya, bayar kepada mereka 100%, maka terlebih dahulu syaratnya apa? Syaratnya kontraktor naruh uang sejumlah retensi. Di mana? Naruh uangnya di mana kira-kira? Di mana? Naruh uangnya di mana? Kalau rekan-rekan mau naruh uang di mana? Di bawah bantal atau di celengan? Di bank. Di bank. Iya, di bank. Di bank. Sehingga apa? Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti yang diminta oleh pemerintah itu adalah kontraktor harus menyampaikan yang disebut sebagai jaminan bank. Surat jaminan bank. Nah, surat jaminan bank. Atau bank garansi. Pernah dengar? Pernah dengar tapi nggak lebih tahu lebih lanjut gitu Pak. Pernah dengar bank garansi. Gitu Pak. Ya. Nah, nilainya sebesar apa? Sebesar retensi itu. Prosesnya ini sebetulnya. Ya, kontraktor naruh uang, uangnya ditaruh di bank sejumlah retensi. Nah, nanti bank akan mengeluarkan surat jaminan ini. Jaminan ini nanti dipegang oleh KPPN. Jadi kalau misalnya selama masa pemeliharaan ini ada masalah, maka uang surat ini nanti akan diapakan? Dicairkan. Sejumlah apa? Sejumlah ya kebutuhannya itu. Gitu rekan-rekan. Nah, itu cara kedua kayak gitu. Jadi dibayarkan full, terus kemudian ya sudah dia nanti memberikan uang jaminan garansi. Ya. Jadi prosesnya seperti itu rekan-rekan. Nah, sebenarnya ada satu proses lagi sebetulnya terkait dengan yang pertama ini. Jadi yang pertama ini bisa dimodifikasi kayak gini. Jadi kalau misalnya gitu, misalnya kita khawatir karena ketika kita bicara surat jaminan bank, ini bermain resiko. Resikonya gini, ketika KPPN menerima surat jaminan ini ya di awal ini ya, awal di sinilah. Nah, di posisi di sini kan berarti kan KPPN sudah memeriksa bahwa uangnya itu ada di bank atau tidak. Bisa aja uangnya ada di bank pada saat itu, pada tanggal ini. Tapi dengan berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan gitu tuh, nah kadang kayak gini, ya kontraktor yang nakal, dia akan ngambil uang di sini nih. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah, ya jaminan banknya ini dicairkan, duitnya ada nggak? Duitnya ada nggak? Ada nggak uangnya? Uangnya ada nggak? Nggak ada. Ini kasus ini sering terjadi rekan-rekan. Jadi bermain surat jaminan bank itu adalah bermain resiko gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi pilihannya 2 itu deh, ya itu aja ya, itu dulu. Nanti baru kalau ada case nanti kita perjelas lagi ya. Ya, jadi ada retensi yang nanti akan sebagai akan kita tahan ya. Kita sudah mengakui itu sebagai KDP. Tapi karena istilahnya belum kita bayar, maka akan muncul istilahnya utang retensi. Nah, pertanyaannya adalah kayak gini, kalau misalnya masa pemeliharaannya ini nanti melewatin akhir tahun, misalnya ini 9 ya, saya ganti ya, ini 9, 3 bulan berarti, ini 11 deh, ini 11, 1 November. Terus kemudian masa pemeliharaan 3 bulan, berarti nanti akan selesai tanggal 1 Februari ya. Ini X1, ini X2. Nah, kalau seperti ini berarti kan sudah sudah dilewat masa ini ya, masa tahun APBN ya. Ya. Kalau tadi kita membayarkan hanya 95% ini ya, 9%. Ketika masa ini selesai, masa pemilihan selesai dan tidak ada masalah, ataupun kalau ada masalah kontraktor langsung memperbaiki, berarti nanti di tanggal ini kan kita harus membayar yang 5% tuh. Ketika membayar yang 5% ini, berarti nanti
harus menyediakan dari dana APBN next year atau di tahun X2. Kenapa? Karena kan di tanggal 31 Desember di sini ini tanggal 31 sudah close. Gitu, konsekuensinya kayak gitu ya. Nah, pilihan itu nanti coba kita lihat di jurnal seperti apa. Oke, lanjut. Nilai konstruksi yang dikerjakan macam-macam ya. Ini saya cepat aja ini. Terus kalau misalnya untuk membangun sebuah aset tetap menggunakan pinjaman ya. Pinjaman ya. Ketika ada bunga ya, pinjamannya satu misalnya, satu ke satu bank misalnya ya, satu bank itu. Ini nanti dipakai untuk 3 proyek A, B, dan C. Kan bunganya satu ya, satu itu berarti bunganya nggak dipisahkan gitu. Nah, ketika nanti melakukan kapitalisasi bunga, maka harus dibagi secara proporsional ya. Jadi contoh misalnya bunga totalnya 14 juta, maka harus dibagi secara proporsional seperti ini rumusnya. Jika aset A nanti akan ketambahan 4, dan seterusnya. Nah, ketika ada kapitalisasi bunga, maka aset A nanti nilainya jadi berapa rekan-rekan? Jadi berapa? 200. Yuk, ini pada tidur, nggak tidur semua kan ya? Ini 204 ya. Karena hanya 200 fisiknya, terus ada bunganya 4. 204. Gitu ya, efek dari bunga. Terus ini, nah ini beberapa kondisi, tapi saya nggak mau menjelaskan langsung. Misalnya tadi ya, pentingnya BAPP seperti apa? Kalau selesai, sudah dimanfaatkan, misalnya KDP sudah selesai, sudah dimanfaatkan gitu ya, sudah ada BAPP, sudah diperoleh, maka nanti akan kita reklasifikasi dari DKP menjadi aset definitifnya, menjadi bangunan, menjadi jaringan, dan seterusnya. Ya, tapi kalau misalnya sudah selesai dan sudah dimanfaatkan, tapi BAPP-nya belum ada, maka ini belum bisa direklas. Di akhir periode itu berarti bentuknya masih KDP, ya, belum menjadi aset definitif lain. Aset tetap definitif. Jadi penting sekali ya BAPP ini, ya, dalam rangka proses pelakuan kita ya, pelakuan jurnal kita seperti apa. Terus yang menarik apa ini? Apabila BAST sudah ada, BAST itu apa? Berita acara serah terima pekerjaannya, hampir sama dengan BPP ya. Apabila BAST, ya, oke, makasih Mbak Mutia. Apabila BAST sudah ada, ya, namun fisiknya belum selesai ya, selesai. Maka masih diakui sebagai KDP ya. Ini biasanya kan BAST yang itu sih apa ya, yang tapi jarang ya BAST kan berarti sudah serah terima, berarti sudah selesai ya. Nah kasusnya seperti ini biasanya kalau itu tadi masih masa tahap itu rekan-rekan, tahap pemeliharaan tadi itu ya. Jadi ketika aset fisiknya 100%, kemudian diserahkan ke Satker, maka akan dibuat langsung BAST. Kan ya. Terus tadi katakanlah dibayar 95%, ataupun 100% juga nggak masalah. Ketika dibayar, maka sudah diakui KDP sisanya. Sisanya kan berarti ini termin terakhir gitu ya, atau ya termin terakhir lah. Itu. Nah, KDP yang kita akui ini dan total dari KDP-KDP sebelumnya, ya, ketika masa pemeliharaan, berarti kan secara fisik ini belum selesai ya, karena masa pemeliharaan dari itu, maka KDP belum bisa reklasifikasi menjadi aset tetap. Jadi masih bentuknya KDP. Gitu maksudnya. Contoh ya, ini contoh semoga waktunya ada nih. Perencanaan 300, misalnya ada suatu kegiatan pembangunan gedung ya, kontraknya 5,5. Kontrak totalnya ya rekan-rekan ya, kontrak totalnya segitu. Ini terdiri dari apa? Dari perencanaan, konstruksi, dan pengawasan. Sorry, saya rekan-rekan nanya tadi
Rekan-rekan sudah dapat materi PBJ ya? Sudah, Pak. Jadi ada BMN, ada PBJ, ada PPKN, terus apa meneh? Selain ini apa lagi? Selain terkait dengan keuangan negara apa? PN, PBJ, PPKN, apa meneh? Pajak perbendaharaan pemerintah. Pajak perbendaharaan pemerintah. Lengkap itu ya, lengkap. Harusnya sih ini mudah dipahami. Jadi kembali ke sini. Kontraknya segini, kontrak totalnya ya. Di tahap pembangunan itu biasanya kan sebelum dibangun ya kan dibuat dulu rencananya ya. Dibuat rencananya ya. Pertanyaan ini nih, saya nanya ada rekan-rekan, ini paham atau tidak? Ketiga jenis pengeluaran ini nanti dalam bentuk satu kontrak atau lebih dari satu kontrak. Yang mana? Nah, gitu aja. Izin, Mbak. Ya, Mat. Lebih dari satu kontrak, Pak. Terutama di bagian pengawasan konstruksi itu harus dipisah dari pelaksanaannya, Pak. Kenapa? Ayo, kenapa? Jelaskan. Lanjut. Kenapa? Kenapa harus dipisahkan? Karena kalau yang mengawasi itu satu perusahaan bisa jadi nggak objektif, Pak. Oke. Ya, oke, good. Ya, jadi idealnya ini lebih dari satu. Bahkan idealnya ini kontraknya 3 sebetulnya. Idealnya ya. Karena jangan sampai juga yang merencanakan juga ikut apa istilahnya? Ikut membangun. Kalau itu nanti ada hal-hal apa yang bisa mereka lakukan ya, yang mungkin hal-hal yang sifatnya fraud gitu. Idealnya sebenarnya 3 gitu. Tapi tadi betul kata Mat ya, minimal 2 ya, terutama pengawasan dipisahkan gitu. Ya. Meskipun dalam praktiknya kayak gini juga, Mat. Jadi konstruksi ini sendiri ya. Yang perencanaan sama pengawasan, oke mungkin kontraknya berbeda, tapi kadang di lapangan ya, nanti akan rekan-rekan temu ya, itu yang melakukan itu katakanlah orangnya ya itu juga gitu. Jadi dia ikut dalam proses perencanaan dan dia juga menugaskan anak buahnya untuk dalam proses pengawasan. Karena terutama mungkin kalau proyeknya nggak terlalu besar ya, tapi kalau proyek besar ini nilainya besar, otomatis untuk ikut lelang saja dia butuh privilege tersendiri ya, syarat-syarat khusus ya. Nah idealnya 3. Oke, nah itu terpisah ya. Gampangnya ini terpisah ya untuk pengendalian. Baik, terus kemudian ketentuan kontraknya kayak gini rekan-rekan. Biaya perencanaan dibayar selesai kegiatan. Ini perencanaan ya. Uang muka sebesar 20% nilai kontrak. Nah, nanti akan dibayar uang muka. Termin 1 apabila 50% akan dibayar termin 1 fisiknya 60 dibayar 50 ya. Termin 2 selesai 100%, selesai full, terminnya nanti uangnya akan dibayar 90. Berarti retensinya adalah 5%. Ini prosesnya dan pembayaran pengawasan setelah konstruksi kegiatan selesai. Oke. Terus ini kronologis pembayaran. Pertama adalah nanti kita lihat pembayaran perencanaan, kemudian pembayaran uang muka. Uang muka kena ini 1M ini dari mana nih? Ada tahu nggak? Uang muka 1M diserahkan tanggal 17 Agustus. Kenapa 1M? 1M itu dari mana? 20% nilai kontraknya itu, Pak. 2% dari nilai kontrak apa nih? Perencanaan, konstruksi, atau pengawasan? Konstruksi ditandatangani. Konstruksi ya, kalikan dengan 5M. Terus termin fisik, di sini ada fisik 60% ya. Hitung-hitungannya 2,5 ya. Silakan rekan-rekan kalau ada kalkulator. Sorry, saya kok merasa gini rekan-rekan ya. Ketika rekan-rekan kemarin mengerjakan UTS kok terkesan itu rekan-rekan nggak punya kalkulator ya? Atau kalkulatornya ngandalin kalkulator dari handphone ya? Betul nggak?
Izin Pak, belum boleh membuka handphone Pak. Mungkin pakai kalkulator biasa, Pak, kalkulator yang pasar atau enggak saintifik Pak. Enggak apa-apa. Iya. Untuk kepentingan akuntansi, sebetulnya kalkulator kalau Jawa saya sih di tempatnya Mat Kusman kalkulator Lombok ya, Mat ya? Ya, Mat? Nggih, Pak, betul Pak. Nah, yang pasaran. Ya, kalkulator bukan kalkulator pasar, tapi kalkulator Lombok gitu ya, Mat ya? Iya, Pak. Nah, itu nggak masalah kalau untuk kita ya, untuk apa? Untuk pelajaran ini dan akuntansi pun itu juga cukup itu. Ya. Jadi saya merasa rekan-rekan kok nggak menggunakan itu ya. Tapi karena dari hitung-hitungan yang saya periksa ya ketika membuat laporan itu banyak sekali yang hanya penjumlahan aja, hanya katakanlah misalnya 1 + 1 kok sama dengan 1,5 gitu. Banyak kayak gitu tuh beberapa. Gitu. Saya pikir ini kenapa salah kayak gini? Jangan-jangan ini karena nggak menggunakan kalkulator gitu. Hanya menggunakan apa gitu. Pakai Excel kan bisa. Excel boleh dibuka nggak? Bisa aja sih Pak. Bisa. Excel lebih mumpuni daripada kalkulator. Jadi, nah nanti ke depan itu tolong gunakan alat hitung yang valid ya. Yang entah kalkulator, entah kalau handphone sebenarnya bisa, tapi agak kena distraksi nanti kalau pas pada saat ngitung ada WA masuk, apalagi kan nggak boleh ya. Nanti tolong nanti digunakan itu tuh. Jadi hitung-hitungannya yang sederhana, tolong jangan sampai salah. Oke, dipotong uang muka nanti akan dibayar jadinya 1,5. Karena udah dibayar sini ya. Terus fisiknya 100%, 22,5 ini dari mana? Ini total 100 total kan 5 ya. 5 dikurangi dengan uang muka 1M, dikurangi dengan ini 1M, 1,5 M, terus dikurangi dengan retensi 5M, 5% dari kontrak. Makanya angkanya ada 22,5. Silakan rekan-rekan cocokkan dan telah dibuat GST-nya. Retensi 5% dibayar tanggal 14 Februari dan seterusnya. Pengawasan dibayar. Nah, kita lihat jurnalnya ya. Jurnal komitmen ya. Kalau kontraknya semuanya barengan ya. Tapi prakteknya adalah tidak barengan rekan-rekan. Karena apa? Karena biasanya perencanaan itu dibuat terlebih dahulu sebelum dilelangkan. Ya. Jadi ada kontrak perencanaan dulu ya, selesai gitu. Terus kemudian hasil itu baru dilelangkan. Nah, nanti baru ada kontrak fisik. Nah, sehingga kalau kita bicara jurnal komitmen ini bisa berbeda, tapi sementara asumsinya ini barengkan aja ya. Oke, yang pertama pembayaran konstruksi ya. Kalau konstruksi gampang ya, ini kan nanti akan langsung diakui sebagai KDP. Kenapa langsung diakui? Kenapa biaya perencanaan diakui sebagai KDP? Siapa ya? Elang, mana Elang? Elang sudah hinggap? Iya Pak. Ya, Elang. Kenapa biaya perencanaan masuk diakui sebagai KDP? Kenapa? Soalnya itu mungkin bagian dari ini ya Pak, proses pembangunan ya Pak. Jadi masuk ke KDP Pak. Iya, oke. Ya, saya lengkapi ya. Juga bukan mungkin gitu, karena memang itu adalah salah satu komponen yang masuk ke dalam harga perolehan aset tetap. Ya, yang terkait. Ingat ya bahwa aset tetap itu harga perolehan itu adalah semua pengeluaran yang kita keluarkan sampai aset tetap yang kita bangun atau kita beli itu siap dipakai ya, ready to use tuh ya. Jadi otomatis dari perencanaan sampai pengawasan pun ya nanti akan masuk ke KDP karena semua ada kaitannya dengan proses pembangunan itu. Oke, makasih Mas Elang. Ya, jadi pertama bayar 300. Nah, ini prosesnya sama ya. Ini pembayaran, ini tagihan sebetulnya, ini tagihan. Ini adalah jurnal pembalik. Ini adalah SPP. Ini adalah SPM. ESP 2D. Nah, di SP 2D sudah ada jurnal accrual dan jurnal kas. Gitu aja. Ya, ini prosesnya seperti yang tadi di PR tadi ya. Terus kemudian ini, nah uang muka ini nih, ya, di sini ada uang muka seperti ini,
tadi kan 1M tadi ya, 1M ya, 1M itu 1M. Terus, nah ini nanti yang agak sedikit mungkin saya perlu diskusi sama rekan-rekan dosen lain karena ini masih agak sedikit dispute ya. Apakah ketika kita menyerahkan uang muka, ya perlu memunculkan ini gitu. Kalau memunculkan piutang ini, piutang uang muka KDP ini, harus ada jurnal lainnya yang nanti perlu kita tambahkan supaya apa? Supaya KDP-nya itu, saya langsung ke akhir dulu rekan, biar rekan paham ya. Kenapa kok saya ngomong kayak gini? Jadi ketika proyek sudah selesai, ya sudah terima sudah menerima PST, terus kemudian masa pemeliharaan sudah selesai, sudah rampung gitu, ya. KDP itu nanti harus direklasifikasi. Ya, cara reklasi seperti ini ya. KDP pada yang gedung belum diregister. Terus kemudian gedung pada, nah ini ya, ini reklasifikasinya seperti ini. Berarti total KDP harusnya berapa ini rekan-rekan? 550 ya, 5,5 M ya. Oke, nah saya kembali ke sini. Ada beberapa yang mungkin dikoreksi situ ya. Yang pertama adalah ini dulu nih. Jadi KDP kalau di PPT kalian ini kan 2,5 ya, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu silakan dikoreksi karena sebenarnya realnya ini adalah 1,5 ini. Gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita bicara pembayaran termin 1,5 seperti ini di termin 1, ya. Terus kemudian ini ada, ini jurnal pembalik ya. Ini prosesnya sama nih. SPP, terus kemudian ini SP2D. Ya. Nah, yang belum sepakat adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau KDP ini yang di sini ya, kita gunakan 1,5 M sesuai ini ya, sesuai dengan transaksi sini. Dipotong ini ya, dipotong ini. Maka nanti total KDP itu total KDP ya, itu tidak 5,5 M, tapi adalah 4,5. Silakan rekan-rekan nanti buktikan. Dengan asumsi rekan-rekan sudah merubah menjadi 1,5. Gambarnya kayak ini nih ya. Ini kan close gini nih. Ini kan hilang nih, hilang ya. Hilang tuh. Berarti 1,5 hilang. Terus ini terkait dengan KDP ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan tadi uang muka ya. Kan hilang itu, kan uang muka, jurnal lainnya dari uang muka kan ini nih rekan-rekan. Tambahnya ini nih. Jadi ini dan ini. Sehingga apa? Sehingga KDP-nya hilang. Hilang berapa? Hilang 1 miliar ini. Ini menyebabkan ya jumlahnya menjadi 4,5. Gitu. Ya. Maka ini nanti ini masih perlu saya diskusikan sama teman-teman di pengajar ya. Apakah seperti ini gitu ya? Ya. Kecuali kalau di sini 2,5 ya. Kalau sekolah ini 2,5 nih. Kalau ini 2,5 udah clear karena total KDP adalah ini. Cuman kan di sini dikasih klausul bahwa akan dibayar ini nih, dipotong ini nih. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, saya jelaskan ini supaya rekan-rekan memahami konteks penjurnalannya yang seperti apa gitu. Ya. Ya, itu tujuannya sebetulnya itu. Jadi saya menjelaskan ini salahnya di sini gitu, ini perlu nanti kita diskusikan supaya rekan lebih paham lagi. Semakin paham ketika melakukan proses penjurnalan. Kalau dalam bayangan saya sebetulnya gini, yang paling mudah sesuai Bultec ya. Saya sampaikan tadi sesuai Bultec. Ketika kita melakukan proses pembayaran uang muka, kalau di Bultec itu tidak perlu jurnal ini. Jadi langsung itu diakui sebagai KDP. Jadi jurnalnya KDP pada dekel, udah selesai. Ketika membayar uang muka. Tuh, ya. Itu kalau sesuai ini. Cuman memang tadi ada klausul di awal tadi ya bahwa pembayaran uang muka yang belum
Materi itu menimbulkan hak kepemilikan, ya, karena otomatis memang kalau uang muka ini berarti kan memang persentase fisiknya masih 0% kan di awal tuh. Nah, itu mungkin perlu nanti kita cocokkan, ya. Nah, sementara seperti itu nanti coba kita akan jelaskan nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya kalau kita sudah clear. Oke, yang ini sih nggak ada masalah. Yang berikutnya termin 2 nggak ada masalah ya. Ini termin 2 kan kayak gini nih. Tagihannya 22,5 ini nih. Nggak masalah, dicadangkan. Ini juga nggak ada masalah ya, realisasi. Terus kemudian ada retensi. Nah, retensi ini berarti kalau jurnalnya seperti ini, nah, jurnal seperti ini, ya berarti ini masih kita bayarkan sebanyak 95% ya rekan-rekan ya. Karena belum membebani anggaran di sini nih. Sebanyak apa? Sebanyak ini 2,5 ini nih. Yang 12,5 kan dari termin 2. Jadi tolong dipisahkan. Kayak gitu. Masih memunculkan utang ini yang nanti akan kita bayar utang ini di periode setelah X2 di bulan Februari ini nih. Nah, makanya ada jurnal ini ya, jurnal pembalik ini nih untuk memunculkan tagihannya senilai 250. Nah, baru pembebanan dari retensi itu nanti di sini nih, ya di bulan Februari ini nih. Ya, ini nggak masalah itu tuh. Hanya memang yang sedikit dispute adalah terkait dengan uang muka. Apakah uang muka itu sudah diakui sebagai KDP atau belum? Itu clue-nya. Nanti kalau di Bultek diakui, kalau di tadi catatan dari PPT kalau tidak diakui nanti perlu kita clear lagi. Ini terkait jurnal kayak gitu rekan-rekan ya. Nah, baik, nanti jelasnya saya akan sampaikan. Nah, kemudian ini akhirnya kan ke sini tadi rekan-rekan ya. Kalau sudah selesai semua ya, selesai semua itu berarti sudah tadi saya jelaskan, maka akan dilakukan reklasifikasi. Yang di real kelas ya total ini gitu, 55,5 ini. Gitu. Baik, nah kemudian kalau misalnya ini nih beban penghentian KDP belum selesai. Contohnya misalnya ada bangunan-bangunan yang dibangun kemudian ada masalah gitu ya, sehingga mangkrak gitu ya, mangkrak seperti contohnya misalnya di apa itu Hambalang ya, mungkin rekan-rekan pernah mendengar itu ya. Kalau belajar PMN pasti kemungkinan besar sudah disampaikan oleh pengajar ya, ada kasus misalnya bangun bangunan gitu belum selesai, sekarang ditinggal gitu. Hambalang itu daerah Sentul ya. Nah, kalau seperti itu maka kalau penghentiannya secara permanen, ini permanen nih, ya harus dieliminasi KDP-nya itu. Nah, cara mengeliminasi ini, ya. Tapi kalau penghentiannya sementara waktu, maka tetap masih di neraca, jadi tidak dihilangkan. Ya, jadi nanti menjadi beban lainnya nih, dan sifatnya adalah non operasional ya, karena kan bukan suatu aktivitas yang sifatnya daily gitu. Oke, ini panduannya, silakan nanti dibaca sendiri, kapan diakui sebagai aset tetap, kapan masih tetap KDP. Ya. Terus ini kalau misalnya ada sisa ya, sisa-sisa barang ya, pada saat suatu konstruksi ada barang yang bisa dimanfaatkan, ya, maka nanti diakui sebagai persediaan. Ya, setelah memiliki itu. Ya. Oke, nah ini lainnya adalah penyajian. Nah, sorry, ini jumlahnya bukan 550 ya. Jumlahnya bukan 550, tapi ya senilai persediaannya itu tuh. Ya, senilai persediaan. Tuh. Tolong saya dikoreksi nilainya. Kalau ini berarti menghapuskan gitu ya, menghapuskan semua KDP yang ada itu. Baik, nah itu terkait dengan ini, terkait dengan apa istilahnya itu aktiva KDP ya. Nah, masih ada waktu 8 menit ya, saya masuk ke singkat ya, singkat terkait dengan aktiva gimana nih? Tak berwujud. Singkatnya gini deh, terkait aktiva tak berwujud ya. Aktiva tak berwujud itu kan bentuknya fisiknya tak berwujud ya. Dalam arti ya fisiknya hanya berupa kertas mungkin ya. Hanya berupa kertas ya. Nah, tapi nilainya sebetulnya bukan di situ ya. Kemudian contohnya macam-macam ya. Ada
lisensi, ada macam-macam itu, ada software dan seterusnya itu, ya. Ini nggak usah saya jelaskan ya. Ini tadi saya menjelaskan di materi sebelumnya, ini ada catatannya nih. Tapi ini sih nggak terlalu penting, hanya just to know aja. Intinya sebenarnya saya menjelaskan di sini. Nah, di sini dulu deh. Jadi ketika kita membeli aktiva tak berwujud, ya, maka pengakuannya nanti kita menggunakan harga perolehan. Ya kan ya? Namanya juga membeli. Begitu juga kalau kita membuat sendiri. Kalau bisa diakui cost-nya, maka bisa menggunakan harga perolehan. Tapi sebenarnya aktiva tak berwujud itu kan bisa muncul dari hibah ya. Dari hibah atau dari pemberian orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak menggunakan harga perolehan, tapi menggunakan harga wajar. Ya. Terus kemudian aktiva tak berwujud yang memiliki masa manfaat yang terbatas itu harus dilakukan amortisasi. Amortisasi dilakukan menggunakan garis lurus ya rekan-rekan ya. Garis lurus, kemudian lihat masa manfaatnya berapa tahun ya, tergantung dengan aset tetap tak berwujudnya. Oke, sehingga nanti di akhir periode di tanggal pelaporan, maka nilai yang terlaporkan itu adalah nilai tercatat ya. Nilai tercatat itu adalah cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nanti yang akan muncul di nilai di neraca. Oke, terus ini pembelian. Nah, udah saya jelaskan ya bahwa ketika kita membeli ya terdiri dari beberapa paket. Ya, belum tentu itu dipisahkan ini sebagai aktiva tak berwujud. Dilihat konteksnya ya. Softwarenya bisa dipisahkan, bisa digunakan untuk yang komputer lain atau tidak. Kalau tidak bisa, satu paket yang masuk ke akun peralatan mesin. Otherwise tetap, masuk ini ya. Masuk peralatan mesin. Ya. Kalau dipisahkan, berarti masuk ke ATB. Itu aja sih klaunya. Ini kriteria kapitalisasi ya. Dilihat dari masa manfaatnya. Contoh misalnya manfaatnya kurang dari 12 atau sama dengan 12 gitu ya, itu nanti masuk tidak dikapitalisasi, ya, masuk sebagai beban operasional. Itu yang lainnya tinggal kita lihat, rekan baca sendiri. Nah ini tadi ya, perolehan software secara internal umumnya tidak diakui sebagai ATB. Kenapanya? Kenapanya tadi sudah saya jelaskan secara gamblang, terutama prakteknya ya. Kalau ini, ya ini hanya kata-katanya. Oke, terus ada riset and development dalam sebuah project. Ini dulu sempat kita pelajari juga di pengantar akuntansi. Intinya, kalau suatu kegiatan masih dalam tahap riset atau penelitian, maka itu belum boleh dikapitalisasi. Karena belum jelas itu hasilnya apa. Ya, hasilnya itu bisa dipakai atau enggak gitu, misalnya kayak itu ya. Tapi kalau nanti sudah menghasilkan, terus ada pengembangan berikutnya, ya, maka baru itu diakui sebagai dikapitalisasi sebagai aktiva tak berwujud. Itu. Terus ini enggak usah ya. Ini tadi beberapa sudah saya jelaskan. Ini enggak. Amortisasi ya. Untuk aktiva yang infinite. Ini deal sudah saya jelaskan tadi, pengaruhnya amortisasi, impairment. Kalau ada penurunan nanti kita akan lakukan penyesuaian ya, penyesuaian terkait nilai itu. Oke. Cuma saya katakan tadi ya, ketika kita bicara satker ya, kalau dia membangun sendiri, emang sulit tadi ya, sulit mengakui itu sebagai ATB. Sulitnya itu bukan karena kita tidak mau, tapi karena untuk mendetailkan harga perolehannya itu tidak mudah. Itu. Terus ini contohnya ya, contoh terkait transaksi, ini jurnalnya kayak gini aja, sama aja ya. Misalnya perolehan ATB, ya. Ini dilihat nih, tahap awal, tahap pengembangan, tahap implementasi. Yang masuk kapitalisasi yang mana? Yang tahap pengembangan, gitu aja. Tahap awal, tadi tahap riset tadi ya, ini nggak masuk. Ya, biaya tahap implementasi, ya itu juga masih bukan tidak, ya, itu masuk ke beban ya, berarti tidak masuk juga. Jadi yang pure masuk sebagai kapitalisasi aset adalah tahap pengembangan. Nah, belanjanya ini aja nih. Jadi sebelah sini kan dari
tahap pengembangan ya. Ini sisanya berarti ini tahap awal dan tahap ini tahap implementasi sebagai belanja barang, belanja operasional. Ini semuanya sama nih, step-stepnya sama persis. Sama persis. Ini penghentian. Nah, penghentian berarti tidak masuk kategori aset ya, aset tidak berwujud ya, maka harus dikonversi menjadi aset lainnya. Karena katakanlah misalnya sudah obsolete, sudah ketinggalan zaman gitu ya. Oke, seperti itu. Terus terakhir banget waktunya, ini saya stop ya. Ini mau. Terakhir banget tentang aset. Loh, mana kok nggak ada? Kok nggak muncul? Tentang aset jasa kemitraan. Rekan-rekan, sorry, saya nanya, ketika belajar BMN, sudah mendengar istilahnya aset konsesi jasa nggak? Dulu belum Pak, kalau tidak salah Pak. Baru di Akkampus ini Pak. Oke, ya. Jadi kalau kita nanti kalau misalnya ini belum selesai dan saya merasa penting ya, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya sisanya ya. Jadi aset konsesi jasa itu sebetulnya aset kemitraan dengan pihak ketiga. Ya, jadi rumah besarnya itu adalah aset kemitraan dengan pihak ketiga, rumah besarnya. Nah, gampangnya gini, aset konsesi jasa itu aset jadi kayak seperti pemanfaatan aset pemerintah ya untuk digunakan bersama-sama. Sebetulnya konsepnya seperti itu ya. Contohnya misalnya contoh yang nilainya besar ya, nilai besar aset konsesi jasa adalah jalan tol. Jalan tol itu apa istilahnya aset konsesi jasanya itu dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Dan satu lagi adalah satelit Palapa. Palapa ring ya. Ring 1 atau ring berapa itu saya lihat. Sorry, saya close dulu ya. Alah. Kenapa harus ada bunyi-bunyi kayak gitu ya? Jadi bingung saya. Oh ya, mati sendiri ya. Oke ya. Oke, baik, saya nggak usah masuk lagi ke aplikasi ya, saya ngobrol dengan kalian. Jadi aset konsesi jasa itu adalah aset pemanfaatan bersama. Gampangnya gini rekan-rekan ya, gampangnya gini. Kalau kita membuat agreement, kita sebagai pemberi konsesi dengan mitra ya. Terus kemudian katakanlah kantor atau satker gitu, atau satuan pemerintah atau instansi pemerintah memberikan sejumlah asetnya gitu untuk digunakan bersama gitu. Kalau sudah memiliki atau sudah memenuhi kriteria aset konsesi jasa, maka nanti aset yang kita miliki, aset tetap yang kita miliki nanti akan direklasifikasi menjadi aset konsesi jasa. Contoh misalnya Kementerian Perhubungan itu modalnya, memberikan modalnya itu tanah misalnya. Ya. Maka tanah ketika nanti digunakan dalam masa konsesi, maka tanah yang digunakan itu nanti akan dikonversi menjadi aset konsesi jasa. Sampai nanti selesai masa konsesinya, nanti baru akan dikembalikan lagi, ya, menjadi tanah lagi. Jadi gampangnya seperti itu, ya. Nah, tapi rumah besarnya tetap nanti di aset kemitraan pihak ketiga. Jadi nanti kalau rekan-rekan melihat neraca ya, neraca pemerintah di LKPP, maka itu tidak akan muncul aset konsesi jasa di neraca, tapi munculnya nanti di CALK. Ya, di neraca munculnya adalah aset kemitraan pihak ketiga. Seperti itu ya. Nanti kalau saya pikir ini penting, nanti saya akan coba ulas lagi di pertemuan berikutnya ya, rekan-rekan semuanya. Baik, saya pikir demikian karena waktunya sudah habis dan sebagian sudah ada yang live ya. Saya nggak tahu apakah karena gejala apa istilahnya itu sinyal atau mungkin ada kepentingan ya, tapi sih nggak masalah ya, monggo silakan ya. Baik, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini rekan-rekan ya. Semoga bermanfaat ya apa yang saya share hari ini buat rekan-rekan pada hari ini ataupun nanti ketika bekerja nanti. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam.